من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kajian kita tentang dua pertanyaan. Yang pertama, ada yang bertanya, ketika bangun dari sujud tangan itu dikepal, karena saya melihat ada orang yang mengepal tangannya begini. Selama ini yang saya lakukan begini, tanpa mengepal tangan. Mana yang lebih baik? Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Pertama, karena status hadisnya. Hadis tentang mengepal tangan tadi ketika bangun dari sujud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minas salah wada'u yadahu kama yada'ul ajin. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari sujud, dia meletakkan tangannya seperti bentuk tangan orang pengadon roti, pembuat roti. Jadi orang buat roti gimana tangannya? Ya, apa gini, apa gini? Ya. Kalau begini, ya. Jadi bentuk tangannya itu. Ulama ini berbeda pendapat tentang status hadis ini. Kalau kita lihat pendapat ulama-ulama klasik, seperti pendapat Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi. Ibnu Hajar itu tingkat yang paling tinggi gelar hadis yang beliau dapatkan. Gelar hadis yang paling tinggi itu adalah Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin itu khalifah, pemimpinnya, rajanya. Kalau dalam jenderal 4 bintang, tak ada yang di atas itu lagi. Salah satunya yang dapat itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Termasuk nanti yang dapat itu Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Bukhari, termasuk Imam Muslim. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa hadis mengepal tangan ketika bangun itu hadisnya dhaif, lemah, dan tidak kuat. Jadi sunnahnya gimana? Yang ngambil pendapat ini sunnahnya seperti biasa. Sunnahnya tetap kita bangun seperti biasa. Bangun, letakkan tangannya, bangun, tetap seperti ini, ya. Ini pendapat ulama-ulama klasik. Adapun ulama kontemporer yang berpendapat menyunahkan yang seperti ini, yang mensunahkan seperti ini, itu Syekh Albani. Hadis yang dalam kitabnya
tata cara salat Nabi. Dari hadis, dia sahihkan hadis ini. Ini antara ulama-ulama hadis, bukan tingkatan kita, orang-orang hebat. Sementara ulama Saudi Arabia, ulama Saudi seperti Syekh Utsaimin, kata beliau, ulama kontemporer juga, beliau mengatakan tidak sahih hadis yang mengepal tangan. Tidak sahih. Beliau juga mengatakan tidak sahih hadis yang mengepal tangan. Jadi bagaimana menurut beliau dalam urusan ini amrun wasi', urusan ini lapang, mudah, jangan dipersempit. Silakan, beliau mempersilakan, mau ya dengan telapak tangan, dengan batin asabi', ini batin asabi' dengan telapak tangan, atau min duhuril asabi' dengan punggung telapak tangan, dengan ini. Silakan menurut beliau. Kedua-duanya boleh. Dan bagi orang yang kuat, tanpa meletak pun tangan tak apa-apa. Jadi orang yang kuat, jadi kayak orang kuat, untuk melatih langsung Allahu Akbar ya. Ini langsung. Bagi yang masih kuat lututnya dan yang masih kuat lututnya, silakan, karena ini berfungsi untuk menguatkan otot-otot. Dan ini kenapa terjadi perbedaan seperti ini? Nabi itu solatnya banyak, panjang. Kadang dilihat oleh sahabat ini, Nabi ketika solatnya memegang begini, bangun. Kadang tidak. Ini urusan umur beliau. Maka salah satu ulama berkomentar, ini li tawadhu', supaya tawadhu' apa? Supaya merendahkan diri. Artinya apa? Kita lemah berpegang. Jadi kalau yang kuat, yang masih muda, tak perlu berpegang, ya silakan tanpa tangan. Jadi urusan ini tidak diributkan dan tidak dipanjang lebarkan. Jadi silakan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu saya lihat ada kawan pakar terapi, beliau ada orang 10 hari bahkan sampai 20 hari, dan di testimoninya ada anak-anak yang tidak buang air besar, tidak buang air besar. Ini apa? Ini pergerakan dari solat juga. Jadi sudah berobat ke dokter, dikasih obat untuk mengeluarkan, makan pepaya, makin gembung perutnya. Akhirnya bawa ke kawan itu testimoninya. Beliau mengatakan pertama yang dirubah pola makannya apa? Susu dan yogurt dilarang makan karena dia bersifat dingin, menyebabkan lambung itu tipis, tak boleh makan. Jadi bagi orang yang sulit BAB, anaknya jangan makan itu dulu, hindari. Yang kedua, dilatih seperti yang tadi, bangun dari ini, kemudian setengah berdiri begini, latihan ada yang setengah jam, bernapas seperti biasa. Ini menguatkan jantung. Kemudian alhamdulillah setelah dilatih seperti itu, bisa 1 hari 4 kali BAB tanpa obat. Ini sudah dibekam, katanya sudah terapi yang lain. Jadi ini fungsinya tadi, ketika kita berdiri, maka kita berdiri dari bangun dari sujud tadi, itu menurut umur masing-masing. Tak mungkin orang umur 80 tahun dipaksakan, ya, paksa begini tanpa berpegang.
Tapi kalau kami umur 40 ini dengan ujung jemari begini kami masih sanggup. Ya. Memang ini ada 40 dah sakit lutut itu. Ya, begini. Ini menguatkan. Dan juga orang yang diabetes, yang gula darahnya 360, dilatih dengan metode ini, alhamdulillah jadi 160. Kalau mampu dilatih nanti begini 10 menit, 10 menit, 10 menit, satu hari 50 menit, silakan nanti cek gula darah. Dan ini fungsinya dalam solat. Maka pergolakan salat itu kalau kita perbaiki, insya Allah tubuh pun sehat. Ini yang pertama. Silakan mau telapak tangan tadi boleh, mau digenggam boh. Tapi ulama-ulama klasik yang lebih hebat daripada ulama kontemporer ini. Kenapa saya bilang lebih hebat? Karena ulama klasik itu hafal hadis 300.000 hadis dengan matan dan sanadnya tanpa lihat kitab. Tak ada. Dan kecerdasannya itu luar biasa. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, idza uqimatis shalah la salata illal maktubah. Apabila sudah iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dah iqamah, la salata, tidak ada solat kecuali solat wajib. Bagaimana makna hadis ini menurut ulama? Kalau secara tekstualnya, teks hadisnya adalah memang tak boleh lagi solat. Artinya kita lagi solat, Allahu akbar, sudah sujud, kemudian kita berdiri begini, sudah iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang harus kita lakukan? Kita runtuhkan solat kita atau kita lanjutkan solat kita. Ulama di sini dua pendapat. Yang pertama mengatakan batal otomatis walaupun orang itu tidak membatalkan solatnya. Ini yang pertama, dengan teks hadis itu. Artinya apa? Dengan langsung batal. Batal langsung, walaupun dia tidak batalkan. Yang kedua, ulama mengatakan maknanya tidak batal. Bagi orang yang solatnya sudah 1 rakaat, maka silakan dilanjutkan. Ulama di sini memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan apabila takut tertinggal 1 rakaat. Ada yang mengatakan takut tinggal jamaah. Kalau tinggal jamaah masih bisa lama. 2 rakaat, solat 4 rakaat. Ini longgar pendapatnya. Ada yang mengatakan langsung batal, ini ketat. Namun ada yang memerincikan apa? Kalau sudah dekat waktunya untuk salam, maka silakan dilanjutkan. Tetapi dari sekian komentar ulama tentang hadis ini, ada yang tertinggal tempat solatnya yang saya lihat. Dalam Mughni Muhtad, dalam kitab-kitab klasik, kalau kita lihat tempat solatnya, kalau tempat solatnya, coba bayangkan, ada orang solat di sini belakang imam. Karena dia jamaah baru, biasa jamaah baru. Saya kalau solat di tempat yang masjid yang kita tidak kenal di situ, saya tak solat sunnah. Kenapa? Seperti solat sunnah yang mana? Solat sunnah qabliyah maghrib.
Di sini pakai qabliyah maghrib. Dulu tidak. Makanya kita harus kenal masjid yang kita sholat. Di tempat kami tak ada, tergantung siapa imam. Ada imam, lihatnya ada yang qabliyah masjid, tunggu dulu, ada qabliyah. Ada, silakan qabliyah. Ada yang mau cepat, udah qomat, baru selesai azan langsung disuruhnya qomat. Nah, kemarin kejadian bahwa jamaah semua, jamaah tetap jamaah komplek udah berdiri nunggu imam semua, tak ada yang sholat sunnah. Tiba-tiba datanglah tamu, dia tidak mengerti kebiasaan di masjid itu, dia langsung sholat sunnah. Allahu Akbar. Sang muazzin langsung maju, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untung kawan itu berdirinya bukan di tempat imam tapi di samping, di saf paling kiri. Maka satu rakaat lagi diteruskan sama kawan itu. Saya lihat jamaah melihat, nunjuk-nunjuk, kenapa itu masih sholat? Maka perlu kita jelaskan pendapat ulama di sini. Ada yang paling longgar selama dia tidak tinggal jamaah. Ada yang mengatakan selama dia tidak tinggal satu rakaat. Ada yang mengatakan selama dia tidak tinggal takbiratul ihram sama imam. Ada yang mengatakan kalau dia sudah satu rakaat, silakan dilanjutkan satu rakaat. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung kepada teks hadisnya. Apa teks hadisnya? Kalau sudah iqamatis salah, tak ada solat lagi, langsung diruntuhkan. Kenapa? Itu bentuk kepatuhan kita dalam persatuan. Tunduk patuh kepada imam. Tunduk patuh kepada imam dan bentuk kesegeraman dalam solat jamaah. Seragam, tak beda-beda. Kenapa? Karena salah satu fadilah yang tak boleh luput bagi orang-orang yang sudah rutin solat berjamaah, tak boleh tertinggal dari takbiratul ihram imam. Kalau bisa kita lakukan 40 kali ini, 40 kali, tak pernah tertinggal kita takbiratul ihramnya sama imam. Gimana caranya? Sama takbiratul ihram. Kata imam, Allahu Akbar, langsung kita Allahu Akbar. Sebelum imam melakukan perbuatan atau rukun yang lain, belum baca Al-Fatihah, ya, kita sama, itu dinilai sama takbiratul ihramnya sama imam. Itu fadilah yang luar biasa. Coba nanti bagi yang jangankan itu, yang orang tak tinggal solat jamaah aja 40 hari, nanti ada yang dirasakan berbeda. Kalau kita ini kan yang seringnya dikejar itu arba'in nabawi, ya, arba'in di Masjid Madinah. Tapi sampai pulang ke rumah tak ada arba'innya lagi, ya, arba'in di rumah, dia tak arba'in di masjid lagi. Kalau saya lebih cenderung pendapatnya ke teks hadisnya, bahwa ketika iqamah dikumandangkan kita lagi solat, udah kejar aja solat berjamaahnya. Karena mengajar takbiratul ihram imam itu lebih mulia. Kenapa? Alasannya lagi yang perlu untuk diperkuatkan. Karena solat sunnah itu nanti setelah imam bisa lagi kita solat sunnah. Solat sunnah ba'diyah bisa. Kemudian setelah solat sunnah ba'diyah bisa lagi solat sunnah mutlak. Nanti setelah solat mutlak keluar sebentar ke masjid, ngisap rokok 1 batang, ngopi secangkir, masuk ke masjid, solat sunnah lagi, tahiyatul masjid, bisa lagi. Tapi takbiratul ihram sama imam tak bisa dikejar lagi, kecuali solat yang akan datang. Itu pun kalau kita tidak sibuk, itu pun kalau kita tidak sakit, itu pun kalau kita tidak udzur
seperti saya tadi uzur. Apa uzurnya? Saya datang kemari, belum lagi iqamah, baru azan, tetapi apa? Timur Tengah gawat. Tak boleh. Tak boleh ditahan. Makanya saya dapat rakaat ketiga. Tak boleh ditahan. Itu pendapat Nabi makruh dalam kitab Asmaul Husna yang diajar sama Ustaz Autan. Saya baca di situ ciri-ciri orang yang menta'zimkan Allah, yang mengagungkan Allah, kalau solat dia tidak menahan BAB dan BAK. Itu ciri-cirinya. Tak boleh ditahan. Buang dulu, selesai dulu, baru solat. Kalau BAB-nya keras, okey. Kalau BAB-nya cair, hampuslah orang semua satu masjid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini dua tentang pertanyaan yang masuk ya dari jemaah. Kemudian kalau ada pertanyaan yang lain ya dipersilakan ya.